Salam Patunggilan. Ibu-ibu dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat sore dan selamat mempersiapkan hati untuk membangun ibadah pada sore ini, walaupun masih dilakukan di rumah kita masing-masing atau di kelompok-kelompok kecil. Sebelum kita lebih lanjut akan merenungkan firman Tuhan, marilah kita minta petunjuk dan bimbingan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kusembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, pada sore yang indah ini kami mengucap syukur atas semua penyertaan-Mu dari pagi, siang hingga sore ini Tuhan. Sehingga apapun yang kami perlukan, Tuhan telah siapkan. Tuhan, Engkau juga telah memberkati kami berupa napas kehidupan, kesehatan Tuhan, sehingga sampai saat ini kami bisa bernapas dengan lancar dan merasakan sehat dari yang bersumber dari Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyanyi Kidung Jemaat 357 ayat 1 dan 3. Dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Percaya pada Tuhan, tangan-Nya pandumu, dan kasih anugerah-Nya tumpuan bagimu. Ibu-ibu dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita akan menerima firman Tuhan, marilah kita minta bimbingan dan petunjuk kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kusembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami datang kepadamu lagi Tuhan. Kami datang bukan membawa kesucian atau kesucian hati kami Tuhan, tapi kami datang dengan membawa setumpuk dosa-dosa yang telah kami lakukan Tuhan dari pagi, siang hingga sore ini. Tuhan, kami mengakui secara jujur di hadapan-Mu Tuhan, apa yang kami lakukan belum sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami sering berbuat dosa terhadap suami, istri, anak, menantu, cucu, mertua, tetangga kanan kiri kami, terlebih-lebih dosa terhadap Engkau. Ampunilah ya Tuhan dosa-dosa kami, sehingga kami layak untuk menerima firman-Mu sebagai pegangan di dalam kami menapaki hidup dari hari lepas hari Tuhan yang mungkin semakin kejam ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para ibu-ibu dan anak-anak kami Tuhan yang saat ini siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sucikan hati mereka, kiranya Engkau siapkan hati mereka sebagai tanah yang gembur Tuhan, yang siap Engkau tanam dengan firman-Mu dan merupakan suatu kekuatan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Ibu Agus Rianti Tuhan yang saat ini Engkau telah pilih sebagai pelantara firman-Mu Tuhan. Kami berdoa, siapkan hati, lidah, mulut Tuhan. Apa yang keluar bukanlah dari manusia yang berdosa, tetapi menurut kehendak-Mu yang kudus. Tuhan, kuasai ruangan ini dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Tuhan, kuserahkan hanya ke dalam kasih-Mu. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang menyertainya. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang memberkatinya. Siapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyanyi Kidung Jemaat 59 ayat 1 dan 2.
Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Salam Patunggilan. Ibu-ibu dan saudariku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari 1 Timotius 3 ayat 14 sampai 16. 1 Timotius 3 ayat 14 sampai 16 akan saya bacakan untuk kita semua. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Amin. Ibu-ibu dan saudariku yang dikasihi Tuhan, sebagai bahan renungan pada saat ini yaitu ayat yang ke-15. Saya baca kembali sekali lagi. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Sebagai judul firman Tuhan pada sore hari ini yaitu tangguh. Ibu-ibu dan saudariku yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 sampai saat ini masih kita rasakan. Pemerintah terus berupaya untuk menekan penularan COVID-19. Masa pandemi COVID-19 tahun 2020 yang lalu melahirkan berbagai komunitas yang tangguh, seperti kampung tangguh, desa tangguh, tempat ibadah yang tangguh, dan tempat-tempat lain yang disebut tangguh. Hal ini merupakan bentuk upaya memerangi, memutus, mengakhiri pandemi COVID-19. Diperlukan syarat-syarat kesehatan untuk membangun tempat-tempat tersebut sehingga layak disebut tangguh. Ibu-ibu dan saudariku yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang percaya pun tidak jauh berbeda dengan situasi pandemi COVID-19 yang melahirkan berbagai tempat tangguh di seluruh Nusantara. Kehidupan orang percaya dalam persekutuan juga diharapkan mampu memiliki kepribadian yang tangguh dalam menghadapi realita hidup yang penuh tantangan dan pergumulan. Hal ini mengundang kita untuk mengambil kesempatan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam kehidupan persekutuan, baik di lingkup keluarga ataupun di dalam kita berjemaat. Dengan cara saling memberikan penghargaan, dukungan, kesepakatan, saling memahami, saling percaya, dan saling mengasihi. Itulah tiang penopang dan dasar hidup bersekutu menjadi keluarga Allah yang tangguh. Niscaya apabila nilai-nilai ini terpelihara, apapun tantangan dan pergumulan hidup pasti akan terlampaui. Ibu-ibu dan saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini mengajak kita untuk hidup tidak memikirkan dan mementingkan diri sendiri, tetapi juga berbagi hal-hal yang bermanfaat bagi sesama. Kita dapat melihat akibat orang yang hanya memuaskan hasrat nafsunya,
hanya akan menghasilkan kekacauan dan penyesalan. Zaman akhir sudah dimulai, zaman di mana Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk mempergunakan waktu dengan bijaksana. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berhenti untuk mengisi dan menggunakan hidup sebagai palagan atau arena aktualisasi atau ajang pembuktian kemampuan diri sebagai pemuas nafsu duniawi. Mari kita mengisi dan menggunakan hidup kita dengan pembaktian diri. Allah memperlengkapi setiap pribadi yang sudah dipersekutukan dengan berbagai talenta yang sangat beragam, sesuai dengan keadaan dan keberadaannya, untuk membangun kehidupan jauh lebih bermakna. Dengan saling mendukung dan memotivasi, saling memahami dan tidak menghakimi adalah cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk melatih diri menjadi pribadi yang tangguh. Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai wanita, jemaat, marilah kita untuk dapat menjadi wanita yang tangguh dengan berbagai permasalahan yang kita hadapi. Kita akan senantiasa berserah kepada Tuhan, maka kita akan menjadi seorang pribadi atau seorang wanita yang tangguh. Dengan demikian, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang bermakna. Orang yang memberi kehidupan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, tidak akan pernah kehilangan hal-hal yang mulia. Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya sedikit firman Tuhan pada saat ini akan senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita, meskipun di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus ada pada saat ini, kita diharapkan oleh Tuhan untuk tetap tangguh dan hanya berserah kepada Tuhan. Maka pada waktunya Tuhan akan memberikan terbaik bagi kita semua. Amin. Ibu-ibu dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah menerima berkat rohani kami. Marilah kita mempersembahkan persembahan yang telah kita siapkan dengan memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 292 ayat 1 dan 2, tabuh gendang. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang kepada Tuhan lagi untuk menyerahkan doa-doa syafaat kita dan doa penutup. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kusembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami dari awal sampai akhir ini. Tuhan, kami menerima firman-Mu. Tuhan, semoga firman-Mu ini menjadi kekuatan di dalam kami untuk menapaki hari lepas hari di dalam kami menjalani hidup. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang telah Engkau tanam di muka bumi ini. Tuhan, kami terkhusus untuk gereja GKJW Cangkring. Tuhan, kiranya Engkau beri pertumbuhan dan perkembangan Tuhan, sehingga apa yang direncanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak David Prasetyawan beserta anak cucu Tuhan yang mendukung di dalam pelayanannya. Kiranya Engkau berkati
di dalam pelayanannya, di dalam kesehatannya senantiasa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para penatua dan diaken Tuhan, kiranya Engkau beri kemampuan, kebijaksanaan di dalam membantu pelayanannya Bapak Pendeta. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang sampai saat ini masih mengalami banyak tantangan Tuhan, baik itu bencana alam, baik itu COVID-19 Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi rencana dan rancangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau akan memberi rancangan dan rencana yang indah di dalam kehidupan kami manusia di dunia ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Jokowi sebagai pimpinan. Kiranya Engkau beri kemampuan, Engkau beri kebijaksanaan di dalam mengambil keputusan Tuhan. Kiranya hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih belajar melalui daring Tuhan. Kiranya Engkau beri kemampuan, kiranya Engkau beri kepandaian yang bersumber dari Engkau Tuhan, sehingga apa yang diterima pelajaran lewat daring Tuhan dapat diterima oleh anak-anak kami, baik itu dari TK sampai perguruan tinggi Tuhan, dimanapun anak kami berada, kuserahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sampai saat ini masih mencari pekerjaan, menunggu pasangan hidup Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang memberi, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang mengirim pasangan hidup dan pekerjaan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para lansia atau ibu-ibu mungkin yang saat ini ada yang lemah fisik Tuhan, dimanapun kami berada. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang menjamah dengan kuasa tangan-Mu yang kudus, sehingga saudara kekasih kami yang lemah fisik dapat bangkit kembali dan menerima berkat dari Engkau. Tuhan Yesus, untuk saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini mungkin ada yang menjauhkan diri dari Engkau, ada yang berbeban berat, ada yang sengaja menjauhkan diri Tuhan. Kiranya kuserahkan ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan sendiri yang memanggil dan menghiburnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan, walaupun bentuknya kecil dan sepele di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau sucikan Tuhan, sehingga persembahan ini dapat menjadi pelebaran kerajaan-Mu dan menjadikan dupa harum untuk nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau berkati di dalam kami di perjalanan Tuhan. Semua itu hanya kuserahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Ibu-ibu dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyanyi Mars Wanita GKJW sambil berdiri. Berdiri selamanya bersama
Ibu-ibu dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima berkat melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu dipersilahkan duduk. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.